Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridha wa maqsudi aqini mahabbataka wa ma'rifataka. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, warga Syariah, perwakilan Mojokerto dan sekitarnya. Unsur Bapak Oni, alhamdulillah pada siang hari ini saya tidak mengira bahwa saya akan dihadirkan oleh beliau di tempat yang mulia ini. Dan ini berawal dari pertemuan saya dan beliau pada tahun berapa di Bangkalan. Jadi di Bangkalan, bulan saya ziarah bahwa rombongan ke Bangkalan dan beliau. Kemudian juga ngomong-ngomong, akhirnya sampai dengan minggu yang lalu ada dari Bapak Muhammad dari Mojokerto, dan alhamdulillah akhirnya bisa ketemu di Mojokerto. Dengan kita bersyukur bisa berwajah dengan ikhwan akhwat di Mojokerto ini sebagai satu hubungan tali kasih sama ikhwan yang saya kira meskipun jarak jauh tapi alhamdulillah. Para ikhwan akhwat dari Pontianak Syariah, tadi sudah dibacakan Mangkoba. Di Mangkoba sebenarnya kan satu riwayat juga. Mangkoba manakib itu. Itu satu cerita mengenai riwayat itu. Bagi kita sebagai orang yang ikut dalam Pontianak Syariah itu merupakan riwayat Syabul Qadir Jailani. Oleh karena itu di dalam kesempatan yang baik ini barangkali saya ingin menyampaikan makna dari Mangkoba atau makna itu, bahwa sebenarnya apa yang diterangkan di dalam kitab itu adalah riwayat hidup Syabul Qadir Jailani sejak lahir sampai dengan pengalaman di dalam perjalanan spiritualnya. Kemudian juga diikuti oleh para murid-muridnya yang kemudian dirangkum dalam kitab manaqib yang kita baca setiap bulan. Oleh karena itu, saya juga ingin sedikit mencoba untuk menyampaikan, barangkali sudah pernah sampaikan dalam kesempatan di WA group yang saya share ke Pak Ali, dia sudah ada pernah mendapatkan share itu. Intinya bahwa sebenarnya Mangkoba itu kan riwayat hidup. Oleh karena itu saya mencoba untuk membuat semacam autobiografi atau riwayat hidup yang nanti insya Allah akan kita rangkum atas kesepakatan para hakim bahwa kalau manaqib Syabul Qadir Jailani itu merupakan riwayat hidup, perjalanan hidup beliau, maka insya Allah nanti barangkali suatu saat kapan Anda tahu ada manaqib Syekh Ahmad Sohibatul Arifin. Jadi ini satu gambaran, katalah angan-angan dari para wakil hakim yang insya Allah kalau nanti ini bisa disusun sehingga akan terbit semacam manaqib Syekh Ahmad Sohibatul Arifin. Jadi itu angan-angan sebagai satu langkah awal. Saya mencoba untuk menyusun sebuah autobiografi atau yang riwayat hidup singkatnya perjalanan saya sebagai hamba Allah. Jadi itu semula saya awali dengan bagaimana saya katakanlah mencari kebenaran yang dikaitkan dengan ibadah kita sebagai umat Islam. Saya mencoba untuk mengamalkan beberapa amal yang itu sebenarnya saya kira bahwa seharusnya orang yang belajar itu ada gurunya. Man ta'allama laysa billahi syai'an. Kalau kita belajar ilmu tanpa guru itu gurunya setan. Inilah barang yang perlu kita
perhatikan tangan. Dan dalam perjalanan hidup saya memang saya terus terang belum pernah mondok, ikut mondok ya, tapi yang mondok kepada Pak Kiai itu belum pernah. Hanya karena dulu waktu saya masih SD SMP itu setiap bulan puasa kan libur anak sekolah, libur semua 1 bulan penuh. Saya ikut mondok ya, sekedar belajar kan. Saudara yang pernah kakak anak paling yang mondok, saya ikut ya, Garjo, Rosari di Magelang ada, dari Magelang daerah Magelang juga. Setiap bulan puasa ikut mondok, bukan mondok tapi ikut mondok. Itulah barangkali pertemuan saya dengan para kiai dari Magelang Garjo masih almarhum itu mangsa juga ikut usaha, tapi ya secara konsekuensi aja. Inilah barangkali karena memang saya merasa bukan seorang santri yang sudah belajar pondok, juga saya belajar ilmu itu tanpa guru. Dan ceritanya saya sebagai katalah anak seorang petani yang kemudian juga belajar kuliah, kebetulan bapak saya sudah kiai. Satu sejak kecil sudah dipanggil kiai, pas kiai itu masih ini, kalau saya itu kiai lebih baik kiai. Kalau sekarang yang Mbak Kiai suaminya punya itu juga, tapi seorang kiai yang dikategorikan sebagai ya karena ahli pondok dan sebagainya, yang sudah punya membuat beberapa kitab-kitab di dalam pesantren. Jadi itulah sebenarnya yang saya bukan satu keinginan untuk belajar ilmu, tapi sekali lagi karena saya tahun 60 ya 58 itu dari Jogja. Kemudian tahun 58 itu sudah sekolah SMA di Jogja, kemudian lulus tahun 61 kuliah di Gajah Mada. Itu sudah saya mulai belajar ya katalah ilmu tapi tanpa guru. Kalau kembali kepada apa yang saya sampaikan, kalau kita belajar ilmu agama tanpa guru punya syaitan. Inilah barangkali yang perlu kami sampaikan. Karena dalam Al-Quran pun juga Al-Quran diuji oleh katalah di mampu yang berlaku itu juga ada suara dalam di atas langit. Wahai sahabat Al-Quran, semua yang salah sekarang sudah dihalalkan. Nah ini kan itu suara apa? Jadi kalau Allah tentu dia demikian. Makanya kalau Bapak Ibu sudah menjauh sedang pikir bagaimana cinta malam khusus firman itu sampai mencapai tujuan itu mohon hati-hati karena dalam kehidupan secara amaliyah itu nanti kalau sudah sampai di tujuan akan ibu dan ibu dengan foto bersama. Jadi bisikan-bisikan dari langit bisa jadi itu bisikan dari setan, bisa jadi itu malaikat. Kalau yang masuk bisikan setan, hati-hati. Makanya kita pernah mendengar yang namanya statik. Dia sudah dipikir teman, tapi begitu dia 3 sampai 2, dia merasa sudah mendapatkan wangsit. Ada wangsit atau semacam wahyu yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah sampai Rasulullah. Ini kan sudah setan. Akhirnya apa? Masuk dunia. Juga dia mengatakan saya masih punya bisa itu juga akhirnya masuk ya penjara. Jadi ini satu pengalaman ilmu yang kalau tidak hati-hati sedang berkepentingan. Makanya di dalam tulisan saya yang sekali masa juga untuk pengalaman rohani di dalam kehidupan saya. Memang setelah saya amalkan terus, jadi waktu saya mengalami ayat kursi, memang itu ayat kursi luar biasa. Jadi itu ternyata memang betul ada bisikan-bisikan. Jika dengan bisikan saya tulis, saya mendapat bisikan di bawah jembatan mengawal Solo pada Jadi itulah yang kemudian membisiki saya. Sebagai seorang katakanlah pengajar di perguruan tinggi, Bapak barangkali tahu
yang namanya dosen kan guru dosen satu jenis aset. Jadi itu ya katakan kalau tahun 67 saya dari SMA sarjana muda 2C, kemudian tahun 70 saya lulus S1-nya sarjana, ternyata udah sini pendoposannya. Padahal saya ada istri, ada anak 2, adiknya punya adik saya, ponakan ada juga. Bagaimana saya untuk menghidupi mereka ini? Jadi inilah satu yang semacam bagaimana beritahu atau jalan keluar yang untuk mengatasi itu. Akhirnya saya baca tadi yang bersih itu sampai berapa tahun usia. Inilah yang berarti kemudian ada kontrol sama, jadi bisikan setan yang masuk bahwa di bawah jembatan Bengawan Solo ada akan bersama. Saya datang ke Solo, mendapat tugas dari Semarang, penelitian di Solo, saya membawa katalah traveling bag. Nanti saya pulang, saya bawa emas yang nanti bisa pulang ke Semarang untuk beli rumah, beli dan sebagainya. Karena ternyata gaji seorang dosen kaya ada sekali lagi terus jadi bayar saya dengan itu sekian jadi ya tentang hidup yang enak dan ternyata sama batu kapica sekali itu di bawah Bengawan Solo. Nantinya saya datang, Pak, kenapa Pak di situ? Apa izinnya? Dia tidak, saya memang tidak ada izin. Akhirnya saya tinggalkan tempat bahwa Bengawan Solo itu. Saya akhirnya nonton film Ten Commandments. Di bawah dia film Nabi Musa itu, kereta Nabi Musa. Begitu Nabi Musa mundur, saya teriak, loncat di kursi. Saya pengganti Nabi Musa. Ayo Rasulullah, Allah Akbar, takbir. Gak ada yang takbir, langsung kafe. Ini kan juga kontrol saya. Sehingga saya lari sampai tak juga pintu suat tarik, semuanya nama saya kuat. Pak, jadi tadi panas jebol Pak. Jadi itu bantu panas luar biasa waktu. Jadi di bulan itu saya lari ke daerah Pasaran menemui teman dokter sampai tak berenang. Akhirnya saya tertidur. Jam 12 saya bangun lapar untuk makan, saya mencari makan di dekat bioskop yang saya nonton tadi. Saya tanya kepada bapak yang punya warung, Pak, tidak nanti yang sini Allah berlakuan ini yang wajah tidur Allah berlakuan ngaduin apa kita terus bapak yang kalau bapak percaya tadi itu saya yang tahu kali saya disuruh tahu tidak benar. Nah itulah yang terjadi di Solo dan itu dia larut malam jam berlebih. Akhirnya saya akhirnya saya mencoba kemana sama gitu. Akhirnya saya masuk ke masjid Al-Mansur di semua area yang besar. Di sana sudah bilang subuh. Saya minta untuk adzan. Saya adzan, tapi karena saat semua nggak tidur, suara saya jelek. Begitu suara saya adzan, tak bila datang. Selalu dari kita dan bisik sini. Selalu, mau langsung suara-suara. Saya memang suara saya jelek. Tapi niat saya baik, jadi saya minta maaf. Akhirnya dia belum menjawab. Kalau Pak Benel, Komar kita sholat bersama. Saya dekati beliau, saya sholat bersama dengan beliau. Terus selesai, saya kasih tanda kartu yang baru. Akhirnya setelah semua Pak, saya ngomong ke Bapak. Jadi kita keluar di teras Masjid Solo itu. Pak Kiainya, Amirnya, kemudian Martin dan saya ngomong-ngomong sampai ke Mama kalimat sasa, amin yang sampai biar diam saja. Mohon Pak, dimaafkan Pak, saya salah tapi ini yang sampai suara saya surat semalam saya tidak tidur jadi mohon dimaafkan. Saya ulangi sampai 2 kali, Bapak saya ulang permohonan maaf saya. Kalau Bapak tidak menerima pada saya itu yang ketiga, Bapak salah bunuh. Semua baca ayat kursi, satu, saya kan pernah ikut ya, atau karate, saudara gini, Allah tidak ingin hendak sudah tahu,
kedua Allahumma Tuhan. Akhirnya ketiga dia memuji bersama. Ini kan seandainya dia tidak diterbit berarti kan fatal. Saya akan masuk penjara. Saya kalau sampai dia mati tidak. Jadi sebenarnya ini kan juga memasarkan setan. Begitu dia pulang, Pak Taman pulang, semuanya bilang kena batunya sekarang. Wah itu memang keras kepala. Tidak ada apa jadi. Nah, saya tolong semangat. Ada Pak Isra ketemu saya. Pak dari kemarin di Masjid Agung Solo. Iya Pak. Iya Pak. Iya gimana? Imamnya itu bapak saya. Masya Allah. Ada tersebar di Pak dari ini. Kalau saya dicap Pak dari gila. Jadi itulah yang di luar kontrol saya. Sampai akan beberapa juga tahu Prof. Muladi waktu juga masih teman di juga saya diminta tugas untuk jadi pengawas mereka pengawas ujian masuk. Saya sudah banyak lainnya aku juga saya tugas jadi koordinator pengawas. Semua yang hadir telah tidak boleh. Profesor pun jangan. Bukan saya harus melaksanakan perintah Pak Muladi terus kata melaksanakan tugas. Akhirnya, wah ini anak-anak ini ada rektor memanggil saya, mana ini datang ke saya, ya terus saya dipanggil konsultan psikiater, ditanya apa? Saya dengar setelah beliau pergi, kenapa? Saya harus istirahat di rumah sakit Magelang. Saya di RSD Magelang. Itu yang kedua. Yang pertama sama saya Pak Isra juga menjadi tahun 65 itu kan Bapak Ibu yang seangkatan saya masih nggak ada ITF SPKI. Saya sebagai mahasiswa dalam satu kurun waktu sama di mahasiswa saya jadi ketua koordinator komisioner HMI di Fakultas Sastra. Ya, begitu. Saya didampingi oleh seorang namanya Muhammad Robi berberdur. Dia melawan sesuatu sulit menang. Waktu itu kan sedang titik-titiknya antara GPI, CGMI, HMI dan keaktifan aksi mahasiswa. Jadi yang bikin wah ini bisa panas. Saya bawa ke Magelang dengan katalah mempengaruhi para ini menghubungkan beberapa yang usia saya ada yang dengan PNI Agus Rahman dan Musa Malik, Musa Malik ini usaha saya. Lalu PNI Asu dan PNI usaha saya kerja. Itu kan saya mengerjakan Wawi di Magelang, kami begitu ada tandingan Wawi, saya bilang, woi kok kerja dari Bung Karno. Nek kerja dari Indonesia dari Bung Karno dilakukan kepada pemimpinannya. Akhirnya malam hari saya diketahui ada 20 orang lebih hitam, ada kakaknya. Bahkan rumah saya di desa, rumah listrik. Sehingga bapak saya kan ngewel betul ya ngewel. Akhirnya bapak ke Jogja datang, gue ngomong-ngomong. Biasa bilang kan dia, gue nek saya ikut jadi dosen dari Bungkar, nek Bungkar diganti. Jadi saya jadi dosen dari Bungkar. Akhirnya mereka ikut mawik. Saya barangkali provokator. Ini tidak lagi yang selesai. Nah kalau tujuan mereka baik, saya tidak akan datang malam hari. Padahal waktu kan belum bersih di tempat saya. Akhirnya saya pulang ke Magelang, bilang pakai saya sebagai ketua akap personaksi DPRDKI masih sebagai TNI waktu itu. Dia katakan kalau Sri Basuki mati, cilik lecet, jadi ngampani kan serem satu keliling dengan Banser, di kota Banser sama dengan kita dan sama-sama Banser lewat Pak Lurah dan sebagainya, sehingga akhirnya dikumpulkan didamaikan. Jadi itu perjalanan rohani saya akan masuk rumah sakit juga di Magelang. Dokternya itu bapak dulu kan pernah sini ya. Saya memang dulu sudah pernah sini. Jadi begitu saya masuk di rumah saya itu semua udah nari-nari gitu. Ya belum aku dunia. Tempat orang dia gimana? Akhirnya bapak akan disuntik oleh seorang dokter yang itu temannya Pak. Jadi saya kan di tiga itu diambilkan oleh Prof. Sumati, dosen saya, yang akan menyuntik itu temannya Prof. Sumati, sama saudara itu. Nah, itu kan pengalaman itu memang luar biasa. Nah, ini saya katakan sebagai katalah
karena setelah belajar ilmu tanpa. Kemudian dalam jalan waktu tahun 80 saya dijadikan saya ke saudara itulah mulai sama Bano ya waktu kan masih awal-awal tahun 80 itu kan terkenal di Solo itu sebagai pondok pesantren Inaba itu tempat kembali budaya Jordan. Para pejalan narkoba itu metodenya kan juga metode dikir, mereka juga cuma dibuat seperti yang ada di ibadah, kemudian sholat narkoba, kemudian sholat tahajud, habis itu sholat tasbih, kemudian sholat dikir. Itu sesuatu yang kita rasakan saja. Ternyata memang itu satu ibadah yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu membaca kita ibadah itu kan bisa semua sholat berkumam itu dan sebagainya. Memang itulah yang sebenarnya diperintahkan kami untuk mensucikan kita. Jadi makanya kita sudah tempat kembali. Kemudian dalam berjalannya waktu memang saya semua saya juga tidak di Abang, saya juga di ASEAN House, di berbagai ASEAN House jadi Abdul House yang juga belajar dari waktu saya di sana pagi besok talqin itu apa? Dia bahan, hanya pagi talqin. Waktu enggak ada. Pertama enggak begitu apa ya? Enggak begitu. Kan sendiri disambut dengan bahasa aja kita ini maksudnya apa? Ya kita lama-lama tahu ternyata harus belajar ini. Nah, ini setelah berjalan waktu, akhirnya saya laksanakan kereta. Kan ada satu kali yang sesuai dengan terbaik. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una. Sebenarnya menjadi benar hakikatnya yubayyi'una. Ya dulu kalau ini kata persikan di waktu Nabi Talqin Sayyidina Ali kedua jabat tangan itulah dia dulu kalau ini anak persikan. Jadi pada kita ditalqin oleh guru oleh apa kata Allah itu secara teori jabat tangan membagi Sayyidina Ali disaksikan Allah. Maka dikatakan dia dulu kalau ini pamana kasal pak namanya kuliah Fabima lima yang mengingkari janji, apa tidak pernah dilakukan terserah tidak semua. Tapi sama tahu Fabima maksudnya dia yang menepati janji, insya Allah tidak bersalah. Alasannya bisa lakukan sembarangan. Itulah setelah saya mulai sering ya saya intens mengambil amalnya. Itu suatu malam, saya bapak yang sudah itu ada suara. Di atas rumah itu suara seperti sinar. Kalau mati usia juga terbang. Mungkin di mati kok berdiri lalu ada suara apa dari apa namanya di ekor dulu itu kan ada sawangan ini. Kalau jual dulu nggak mungkin ternyata kok jual dulu di atas. Begitu saya selesai sholat dalam kondisi apa gemetar ya. Jadi gemetar sholat bodoh. Assalamualaikum bilang sholat katanya sudah ingat enggak satu wis tanggal sekian jam sekian saya hari ini saya lupa dapat proses apa tapi tidak tahu dikit bukan tujuan dikit maksudnya apa lama sekali Pak Hari sudah secara apa nyangkol ibaratnya listrik itu stop kontak jadi masukkan ke sana jadi sudah nyambung sana lolosnya punya dikit ini seandainya saya tidak punya guru barangkali saya tidak pelayan dengan itu kan sangat apa penasaran pada suatu kebenaran karena siap membawa hubungan semangat. Kemudian pada tahun 2005 saya kan telepon apa waktu Bapak Saldan kita sudah ngirim Bapak Saldan itu Bapak kemudian di Semarang saya selama di Semarang kemudian saya telepon hasilnya berapa tahun lalu sudah Pak jadi baik apa pas saya itu sudah menuju Bapak saya di Padang ada apa tutup barangkali sangat penting gitu. Karena kalau Pak Bapak di Semarang masih nanti ke saudara
Ya, lewat mana? Lewat selatan saja. Itu lewat selatan betul. Saat itu di Magelang, akhirnya saya bersama dengan ke suratnya. Sampai di sekitar Magelang atau masuk ke badan sudah ada telepon lagi. Pak Hadi selamat, Pak selamat. Apa? Bapak Hadi dilantik jadi baik. Selamat naik, ya Allah. Itu sudah saya belum apa. Media Bapak sudah apa? Saya belum apa sama sekali kan panjang sekali. Buat dulu dan sepeda sulit juga biasa. Dia usah khawatir mana. Wakil tamu itu tidak boleh diminta, tidak bisa ditolak. Jadi ditolak tidak bisa, diminta sudah perlu diberikan. Tidak ada saudara. Oke, saya terima sebagai amanah. Tidak usah takut, kita banyak paling bisa beda apa. Akhirnya salah. Jadi itu yang saya kira saya merasa inilah barang bisa. Makanya kalau kita belajar itu tarawih nanti bisa. Dengan adanya apa itu selalu ada komunikasi secara spiritual. Saya pasti ada komunikasi apa. Berkali-kali sudah sering terjadi seperti barang sudah beberapa kali itu. Contohnya di Yapo puasa Selasa Kamis di dalam puasa ya. Selasa Kamis itu Selasa itu hanya boleh buka biasa, tapi yang Kamis itu tidak boleh makan besar, hanya boleh minum air putih. Karena saya merasa kok nggak enak badan, saya coba untuk lebih enaknya makan saja. Dan malam sudah boleh makan besar, hanya tempat buka. Begitu saya tidur, saya mimpi apa datang. Saya sedang akan makan yang sudah sekali di rumah makan. Saya siap untuk makan, apa datang? Katanya iya, Rasulullah. Itu terjadi setelah harapan. Jadi kita harus yakin apa itu secara monitor. Semua berarti mana kita berada. Saya kalau dalam makan pun bahasa berpotret, kalau boleh itu timur, dia terbuka kalau akan satu. Inilah barangkali jadi ambil seluruh itu di mana kita berada. Tadi juga saya kepada bapak-bapak di rumah Pak Ali tadi, ada ikhwan yang dia ahli dia sudah di kepala berikut yang meninggal, masuk Karyati, sudah di apa sangat apa di kontraksi di jantungnya 2 kali. Akhirnya ditapa untuk polis meninggal. Istrinya minta saya nanti Pak, tolong Pak betul. Terus kalian di kontraksi ini keluar. Dia cerita pada saya sampai apa yang sebenarnya apa datang. Karena dia memang dipikir dia seorang penjaga sekolah di komplek sekolah di dekat rumah. Dia memang dipikir. Waktu dia diponis mati terakhirnya dia beritahu kepada dan dia kembali mengaku. Sampai sekarang dia masih sehat dan anaknya sudah lulus sekolah saya jadi perkawinan. Jadi luar biasa. Nah, dia itu 2 kali masuk ke ICU. Yang terakhir dia itu di apa juga di monitor pakai apa namanya jadi akhirnya dia mulai diperlukan datang. Jadi bukan ini harus sekarang dia masih sehat walafiat. Jadi kita harus jaga. Memang cerita setiap bunyi sembarang dikatakan karena yang namanya cerita yang kita lihat dari seluruh haidnya orang lain. Tidak boleh. Nanti kalau boleh ini juga ini. Makanya saya hati-hati sehingga dalam biografi saya itu saya tidak selalu ceritakan. Nanti jangan-jangan juga fitnah. Makanya kalau Bapak Ibu mengalami suatu kondisi itu tolong ditahan. Boleh ditanyakan tapi kepada yang lebih tahu atau katanya yang lebih ya anggapan kita yang lebih baik daripada kita. Jadi kalau nanti sebagai umum nanti akan bukan fitnah. Jadi memang budaya orang yang ahli itu harus sambil buat fokus salat akan coba. Hanya bisikan-bisikan dari langit itu mungkin setan bikin malaikat. Jadi kalau tataran orang-orang Jawa yang belajar ilmu Jawa itulah maksud. Nah ini maksud bahwa dulu pernah ada satu cara yang harus membunuh sekian orang dimakan dan sebagainya. Itu kan perintah setan. Jadi ini hati-hati. Jadi
Hati-hati manakala sudah dalam kondisi yang sangat intens dalam amalia, nanti akan muncul yang putus salah. Jadi kalau dibersihkan, setan yang masuk nanti juga. Kita sering dalam sampai dia membunuh segala orang ada. Kalau tidak membunuh sekian akan kabur. Tak dia jatuh ke nama-nama. Hati-hati. Jadi makanya sekali lagi kalau sampai intensnya dia sampai ribuan, hati-hati. Kalau Anda sudah kuat untuk bersaing dengan Muhammad Rasulullah, jadi memang bisa terjadi. Karena memang kalau tidak hati-hati nanti ya katakan, nah jadi Suralaya itu pada yang berpikir bom di masjid itu, dia karena memang barangkali dia mungkin ada baru untuk pelatihan di Suralaya itu dia upar di masjid juga kalau tolong buktikan nggak ada saya ada amin sudah. Jadi memang harus hati-hati dalam amalia memang setan itu berkepentingan antara setan dan mereka adalah. Jadi ini yang saya kira sampaikan mungkin terkait dengan mangkoba yang mungkin nanti akan disebut sebagai mangkoba atau sebagai syabul qadir jalani akan kita judul barangkali manaqib Syekh Ahmad Sorfasani. Jadi ini barangkali sekedar pengalaman kami. Ya saya kira mungkin juga ada yang manfaat kita semua. Lalu di samping itu juga saya menyampaikan ini masih bulan Syaban ya, masih terangkai dengan perjalanan kita baca doa yang sering dilakukan. Allahumma barik lana fi rojaka wa Allahumma barik lana fi rojaka wa syakana wa balikna Ramadana. Allahumma barik lana fi rojaka wa syakana wa balikna Ramadana. Jadi ini memang benar-benar yang bagus. Mari terjemahkan sholat 100 dengan ayat terus apa seperti kelas 1000 kali luar biasa. Dibanding waktu di masa malah terkeluar biasanya nggak sebanyak kali kemarin kalau sudah ada yang ini. Nah ini terkait dengan bulan Rajab memang saya sudah pernah sering dengar di namanya memang Nabi itu kan dalam kondisi yang sedang ditinggal istrinya.